Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat dan iman sehingga kita dapat bertempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya seperti sekarang ini. Sebelum saya mulai presentasi ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Doctor of Engineering Hadiah Warman SSI MSc selaku penanggung jawab program Research Based Learning dan kepada Kepala Sekolah SMIT Al-Qudwah Ustadz Muhammad Suwanto LC MPD dan kepada Ibu Miftahul Jannah SPD selaku guru pembimbing saya. Serta yang saya hormati Dewan Guru juga teman-teman sekalian yang telah mendukung dan membimbing dalam pembuatan karya ilmiah ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Judul karya ilmiah yang saya ambil adalah Manfaat Workout terhadap Konsentrasi Belajar Santri Al-Qudwah. Sebelum masuk ke inti pembahasan karya ilmiah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadira Kaila Pasha, lahir di Depok 29 Desember 2006 dan sekarang tengah duduk di bangku kelas 2 SMA di Al-Qudwah Islamic Boarding School. Apa itu workout? Workout adalah kata lain dari latihan fisik berupa aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh. Aktivitas workout ini tengah menjadi gaya hidup baru bagi kebanyakan orang, terkhususnya para milenial. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa olahraga memiliki dampak positif pada kesehatan fisik dan mental. Banyak penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah ke otak, merangsang produksi neurotransmitter seperti endorfin dan dopamin, serta meningkatkan fungsi kognitif seperti konsentrasi dan daya ingat. Namun, dalam konteks santri di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk belajar dan melibatkan diri dalam aktivitas keagamaan, penting untuk memahami potensi manfaat olahraga dalam konsentrasi belajar mereka. Dalam penelitian ini, saya akan mengamati apakah adanya rutinitas workout atau latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan konsentrasi belajar santri, sehingga membantu mereka dalam memahami dan mengingat materi pembelajaran dengan lebih baik. Penelitian ini memberikan pahaman yang lebih dalam tentang pentingnya olahraga dalam konteks pendidikan agama dan memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan inklusi rutinitas olahraga dalam jadwal harian santri guna meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar mereka. Jumlah penduduk Indonesia yang kini aktif berolahraga presentasinya tercatat baru mencapai 35,7%. Nilai angka 35,7% tergolong minim untuk ukuran negara sebesar Indonesia yang kini penduduknya berjumlah 278,8 juta jiwa. Di zaman dengan teknologi yang sudah semakin maju ini, tak sedikit dari penduduk Indonesia yang belum menerapkan rutinitas olahraga harian dalam hidup mereka. Padahal aktivitas yang mereka lakukan bisa sangat menguras tenaga. Kerja lembur, berangkat pagi pulang malam, pelajaran makan waktu seharian, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, dampak yang diakibatkan bisa berupa mengantuk di tengah pelajaran, tubuh yang rentan jatuh sakit, pegal-pegal akibat terlalu lama duduk, atau sulitnya berkonsentrasi pada suatu pelajaran. Berdasarkan masalah-masalah yang sering ditemukan tadi, sudah seharusnya kita semua memperhatikan kesehatan fisik masing-masing. Berikut beberapa rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang barusan. Yang pertama ada apa saja manfaat workout bagi kesehatan tubuh, lalu apakah benar workout dapat meningkatkan konsentrasi belajar? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran santri akan pentingnya workout? Yang ketiga, apakah olahraga atau workout dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Agar mengetahui apa saja manfaat workout bagi kesehatan serta pengaruhnya pada konsentrasi belajar santri. 2. Agar dapat membangkitkan kesadaran dan semangat santri dalam melaksanakan workout. 3. Agar dapat mengetahui olahraga dan workout yang harus dihindari. Penelitian tentang pentingnya workout bagi kesehatan santri Al-Qudwah memiliki manfaat yang signifikan. Dengan memahami hubungan antara workout dan kesehatan santri, penelitian ini membantu merancang program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penelitian ini juga memicu
kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan santri dan memberikan kontribusi penting dalam bagaimana. Jadi penelitian ini memiliki manfaat yang luas dan relevan untuk pengembangan kesehatan santri. Metode yang saya gunakan di sini adalah dengan metode kualitatif yang menggunakan studi literatur dan kuesioner serta eksperimen. Bagaimana workout mempengaruhi otak? 3 pengaruh workout terhadap otak itu salah satunya, yang pertama adalah meningkatkan aliran darah. Workout meningkatkan aliran darah ke otak, memberi lebih banyak nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk fungsi otak yang optimal. 2. Melepaskan hormon dan kimia. Workout merangsang pelepasan endorfin, dopamin, dan serotonin yang dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi belajar. 3. Meningkatkan pertumbuhan sel saraf. Workout mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel saraf dalam otak, sehingga positif mempengaruhi kemampuan otak untuk belajar dan berkonsentrasi. Workout juga dapat bermanfaat bagi kesehatan mental santri. Di antaranya adalah 1. Merangsang produksi happiness chemicals. Workout meningkatkan pelepasan endorfin, serotonin, dan dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan kesehatan mental. Kedua, workout mengurangi stres dan kecemasan. Workout dapat menjadi bentuk meditasi, membantu mengurangi stres, kecemasan, dan mengalihkan pikiran dari tekanan belajar. 3. Relaksasi dan mengurangi ketegangan. Workout membantu mengurangi ketegangan fisik dan mental melalui pelepasan ketegangan otot, memberikan rasa relaksasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Workout dapat membantu mengatur pola tidur dan meningkatkan kualitas tidur, yang penting untuk kesehatan mental santri. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar santri dapat membantu santri untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan meningkatkan konsentrasinya. Di antaranya adalah kualitas tidur, rasa lapar atau kelelahan fisik, pencahayaan ruangan, gangguan visual atau suara, perangkat elektronik yang mengganggu, kurangnya perencanaan dan waktu manajemen yang baik, gangguan kesehatan fisik atau mental, dan kurangnya lingkungan belajar yang kondusif. Bukti ilmiah tentang hubungan antara workout dan konsentrasi belajar. Penelitian menunjukkan bahwa workout secara positif mempengaruhi neuroplastisitas, meningkatkan kemampuan otak untuk membentuk dan memperbaiki sambungan saraf, yang pada gilirannya memperbaiki konsentrasi belajar santri. Ada banyak sekali manfaat workout dalam hidup ini. Selain untuk kesehatan mental, ternyata workout juga bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi belajar santri. Yang pertama, workout membantu meningkatkan aliran darah ke otak sehingga memberikan kognisi dan konsentrasi belajar santri. 2. Workout merangsang pelepasan endorfin yang menenangkan pikiran dan membantu mengurangi stres sehingga memperbaiki konsentrasi belajar. Ketiga, workout juga turut membantu meningkatkan energi dan produktivitas sehingga santri memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga fokus saat belajar. Berikut beberapa tips untuk memadukan workout dengan belajar. Salah satunya adalah dengan merencanakan jadwal. Tentukan waktu khusus untuk workout dan belajar dalam jadwal harian santri. Kemudian kita bisa memilih aktivitas yang disukai. Pilih workout yang disukai agar lebih termotivasi dan mengalami kesenangan saat melakukannya. Lalu integrasikan workout dalam rutinitas. Atur workout sebagai bagian dari rutinitas harian santri seperti jeda belajar atau waktu sebelum tidur. Berikutnya, cocokkan intensitas dan durasi. Pilih intensitas dan durasi workout yang sesuai dengan kebutuhan energi agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Dan terakhir, istirahat dan rehidrasi. Pastikan untuk istirahat yang cukup dan mengkonsumsi cairan yang cukup setelah workout, supaya dapat tetap fokus dan terhidrasi saat belajar. Berikut beberapa jenis workout. Beberapa di antaranya adalah squat jump, lalu ada jumping jack, lalu ada forearm plank, kemudian ada stretching. Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting. Ia merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hambanya. Terkait pentingnya kesehatan, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh." Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa terkadang seseorang memiliki badan yang sehat, akan tetapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan mata pencahariannya. Terkadang seorang memiliki waktu luang namun badannya tidak sehat. Apabila kedua nikmat ini, waktu luang dan badan yang sehat, dimiliki oleh seseorang,
lalu rasa malas lebih mendominasi dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dialah orang yang tertipu. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan serta memanfaatkan waktu luang, kita bisa berolahraga ringan seperti workout atau stretching, karena dengan berolahraga, tubuh kita menjadi sehat. Namun tentunya tidak hanya dengan olahraga saja, tapi pola makan dan tidur juga harus diatur agar seseorang dapat hidup sehat dengan sepenuhnya. Hipotesa atau kesimpulan sementara yang saya ambil dari jurnal-jurnal yang telah saya baca ialah bahwasanya workout memiliki manfaat yang besar dalam menjaga konsentrasi belajar santri dan kesehatan mental mereka. Dengan memahami hubungan antara workout dan otak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar, santri dapat memadukan workout dengan belajar untuk mencapai performa belajar yang optimal. Sekian pemaparan karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Karya ini masih jauh dari kata sempurna. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akan dengan senang hati menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu guru juga teman-teman sekalian.